Eh, Hari ini kita berkuliah ke pertemuan yang keempat gitu ya. Tapi di pertemuan keempat atau kelima ini itu materi cukup padat dan banyak yang saya share di Google Classroom. Selain apa namanya 4 petunjuk tools yang akan kalian pakai, yang nanti akan kita bincangkan dan kita diskusikan pada materi perkuliahan kali ini. Jadi saya tidak share materi untuk hari ini. Materinya sudah kemarin ya. Tapi lebih fokus pada kita nanti mengerjakan apa saat UTS. Karena itu sudah pertemuan keempat ya. Saya beri waktu untuk 2 pertemuan atau 3 pertemuan ke depan. Nah, kita akan melaksanakan UTS sesuai dengan yang kita sepakati bersama bahwasanya UTS itu membuat sebuah kertas kerja atau analisis tentang kondisi dan situasi perindustrian yang ada di tempat kalian masing-masing. Nah, tools yang akan kita gunakan itu ada 4 macam, ya kan? 4 macam ini eh, Anda bisa lihat linknya, contohnya itu sudah ada semua di laman YouTube atau laman website Pak Ari ataupun kanal YouTube Pak Ari di ruang daring itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya eh, kuliah apa namanya pagi ini kita harus lebih banyak berdiskusi, ya, harus lebih banyak bertanya jawab karena nanti eh, kita nggak mau bahwasanya kalian ada kesulitan mengerjakan dan harus dibahas sampai detail dan sampai jelas sampai paham 4 tools yang akan dipakai dalam mengerjakan tugas UTS nantinya. Dan fokus pada perkuliahan keempat ini adalah kita bahas itu semua. Mudah-mudahan kalian sempat melihat dan sempat apa, eh, mempelajari sedikit gitu. Nanti hari ini saya akan jelaskan 4 tools itu. Nah, sambil nanti langsung berdiskusi gitu. Saya akan jelaskan dulu satu tools, kemudian kita tanya jawab. Satu tools setengah jam, nanti akan kita bahas. Nah, sampai mungkin 1,5 jam lah, udah cukup. Jadi seperti itu, ya. Nah, eh, tools ini saya adaptasi dari kegiatan memfasilitasi masyarakat dalam bentuk luring, ya kan? Nah, beradaptasinya dalam bentuk online atau virtual dan itu bisa, ya kan? Nah, beberapa waktu yang lalu itu sudah saya cobakan di mata kuliah sosiologi pedesaan dan sosiologi industri untuk sebelum perubahan ya, perubahan mata kuliah pemampatan dan pergeseran-pergeseran eh, mata kuliah yang sebelumnya sosiologi industri muncul di genap, maka digeser ke ganjil juga. Nah, jadi seperti gitu. Nah, eh, untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk membincangkan masalah 4 tools yang ada. Yang pertama adalah saya akan membincangkan social mapping, ya kan? Nah, sesuai dengan eh, namanya, social mapping adalah sebuah tools yang dipakai untuk melihat sejauh mana peta sosial, bukan hanya peta rumah, rumah per rumah, atau dengan bahasa teman-teman geologi ataupun planologi itu peta transect walk ya. Jadi transect walk itu misalnya kalian jalan dari depan rumah itu, kemudian kalian bergerak ke kanan atau ke kiri, atau ke depan atau ke belakang. Eh, eh, Transfer book ini adalah sebuah tools yang ya sama sebetulnya social mapping begitu ya. Eh, Sebenarnya
Sebentar ya, sebentar. Ada yang penting. Oke. Nah, sebenarnya social mapping ini itu tidak hanya peta yang dibuat dalam bentuk hmm, perjalanan begitu ya. Dari rumah ke rumah ke rumah, tidak begitu. Tetapi intinya adalah kalian melihat pola interaksi dari apa orang per orang, mengamati, mengobservasi, kan gitu ya. Beberapa tokoh masyarakat yang nanti kalian ajak FGD dalam sebuah fasilitasi ya, fasilitator dan lain-lain. Nah, intinya adalah kalian sebenarnya melihat pola interaksi dan pola relasi. Nah, itu ya. Kalian bisa catat ya. Jadi eh bentar saya tak pakai ini. Jadi intinya adalah kita membuat dan betul, kita membuat peta secara sosial. Jadi peta itu berupa peta rumah per rumah, boleh detail begitu ya. Di sana juga ada misalnya balai RW, misalnya masjid, misalnya sanggar belajar, misalnya pasar kecil yang ada di kampung-kampung begitu ya. Nah, itu menjadi satu dan kalian gambarkan dalam bentuk peta ya sederhana begitu ya. Kalian gambarkan, tapi nggak usah pakai skala semacam atlas gitu, tidak penting itu ya. Berapa jauhnya, kilometernya tidak. Tetapi beberapa kegiatan masyarakat yang ada di satu daerah itu terkonsentrasi di mana setiap harinya. Itu yang paling penting. Karena itu menunjukkan pola interaksi dan pola relasi yang sangat krusial yang ada di satu daerah. Jadi itu pola peta social mapping itu adalah di sana untuk mengetahui pola interaksi dan pola relasi yang ada di sana. Kalau sudah mengetahui pola interaksi dan pola relasi, maka kalian akan bisa memetakan, oh masyarakat itu setiap hari terkonsentrasi misalnya di pasar untuk kerja ya. Terus kemudian kalau di sekitarnya ada pabrik, oh terkonsentrasi bekerja di pabrik, oh terkonsentrasi di balai desa mengurus surat-surat dan lain-lain. Nah, itu bisa kita coba nanti disimulasikan begitu, atau kalian bisa simulasikan sendiri eh, dalam bentuk gambar ya bangunan-bangunan kecil-kecil gitu, disesuaikan gambar masjid, gambar ini, balai desa, rumah, ya kan, terus kemudian puskesmas kali ya, terus pasar kecil, mungkin ke ATM, Indomaret, macam-macam ya, belanja macam-macam. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa social mapping tidak hanya sekedar membuat peta, tapi kalian digambarkan, diberikan garis di sana ya, eh, pola interaksi dan pola relasi yang terbanyak masyarakat itu sebagian besar di mana, terkonsentrasi di mana. Ya, apa tujuannya sekarang? Nah, tujuannya adalah untuk melihat eh, struktur masyarakat ada di sana. Ini masyarakatnya ini berada di kelompok struktur masyarakat petani, ya tipologi juga ya, tipologi struktur itu bisa kelihatan di social mapping. Jadi seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa social mapping tidak hanya sekedar membuat peta, tapi lebih jauh dari itu, melihat pola interaksi dan pola relasi yang ada di sana, sehingga terkonsentrasi masyarakat itu setiap hari di mana, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang adalah masyarakat yang eh, tipologi atau struktur masyarakatnya eh, pegawai, pekerja, ya kan, ataupun eh,
pertanian dan lain-lain tipologinya. Kan berbeda ya. Ataukah tipologi masyarakat peralihan dari desa berkota, ya, bentuk kampung, tapi ada di pinggiran kota kan gitu ya. Itu tuh akan berbeda. Atau yang memang kampung di tengah kota besar. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, bisa saja kalian mau memetakan, oh ternyata satu RW itu dihuni berapa orang. Ya tidak semua digambarkan rumahnya, tidak. Yang penting-penting. Kalau rumah ke rumah kan tidak menunjukkan pola relasi ya. Tapi kalau rumah terus kemudian ke pasar kecil gitu kan ada ya di kampung-kampung itu pasar kecil itu kan ada, ya kan? Terus kemudian oh puskesmas, oh sekolah. Nah sekarang ini kan ceritanya sudah mulai pembelajaran terbatas. Saya nggak tahu ya. Kemungkinan saya nggak tahu masih belum menunggu pengumuman tapi belum resmi. Kayaknya pertengahan bulan ini kita pembelajarannya sudah luring. Kayaknya loh ya. Tapi nggak tahu nanti aturannya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi masih tetap gunakan prokes ya. Masih. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke social mapping tadi. Kembali ke social mapping. Saya ulang bahwa tujuannya adalah melihat konsentrasi masyarakat, pola relasi, pola interaksi, terus kemudian struktur dan tipologi masyarakat. Itu tujuan utama dari social mapping. Jadi peta-peta itu akan muncul nanti ketika kalian FGD bersama dengan subjek penelitian, ya, anggap aja subjek penelitian ya. Subjek penelitian di tempat Anda, kalian ini kan Pak, kalau misalnya nih, pertanyaannya gini, contohnya, Pak, saya coba gambarkan aktivitas Bapak, eh, pola relasinya kemana saja. Nah, itu setiap pagi, mulai dari berangkat sampai pulang ke rumah. Nah, itu gambarkan aja pakai pakai spidol itu di spidol ya kalau ada jalannya ya ikuti jalannya. Tapi kalau enggak langsung saja garis ke sini, ke sini. Nanti akan ketemu. Ya, gitu ya. Itu fungsi dari social mapping. Sebelum saya lanjutkan di tools yang lain, jadi nanti kita gunakan 4 tools ini untuk eh, mengerjakan tugas UTS pada saat kalian kumpulkan. Nah, tugasnya adalah menarasikan semua dari percakapan kalian dengan para responden atau subjek penelitian yang ada di tempat kalian masing-masing. Ya, jadi apa yang akan diinikan? Nah, yang jelas pasti ada hubungannya dengan kelompok pelaku industri di sana. Nah, kategorisasi kalangan industri itu mulai dari UMKM sampai perusahaan yang besar manufacturing. Tetapi yang tidak masuk di sini adalah kegiatan usahanya adalah produksi, ya, bukan menjual. Seperti toko, rumah makan tidak bisa, tidak masuk, ya kan? Tapi kalau rumah makan itu punya usaha, misalnya usaha pengemasan bandeng asap misalnya, ya itu boleh. Jadi bukan rumah makannya, tapi usaha bandeng asapnya itu boleh, ya. Atau betul kelontong ya tidak boleh. Dari mana tidak bisa. Ini kan. Nah, kan ketahui bahwasanya yang dimaksud kriteria industri mulai dari UMKM sampai manufacturing itu ada hubungan industrial kategorisasinya. Ya, hubungan industrial itu apa? Hubungan yang terjadi atas 3 hal. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, pekerja, dan pemerintah di sana. Kalau nggak ada tiga-tiganya ya mungkin salah satunya lah antara pemilik dan pekerja begitu. Gitu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan kecil kan masih belum mengikuti regulasi dan aturan dari pemerintah. Jadi seperti gitu. Ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke tools berikutnya, ada yang dipertanyakan. Saya berusaha tidak tidak banyak menjelaskan yang lain supaya kalian tidak bingung. Jadi supaya fokus pada 4 tools ini saja kuliah supaya kalian mulai bisa setelah kuliah ini kalian bisa mulai bekerja. Jadi seperti itu. Ya. Oke.
Silakan kalau ada yang ditanyakan dari tools yang pertama. Pak, saya tanya. Ya, silakan. Saya masih Cinta. bingung. Ya, untuk petanya nanti itu menurut sama kita jalan kemana atau sama masyarakatnya itu jalan kemana, Pak? Oh, enggak perlu. Artinya kan kalian sudah menyajikan sendiri peta peta lebih baik begini menurut saya loh ya. Menurut saya kalian kalian buat sendiri di rumah, mulai dari rumah kalian atau mungkin nanti ketemunya di rumah orang itu. Nah, nanti kalian buat gambar. Kan ada jalan masuk, jalan kiri, kanan dan lain-lain. Nanti saya akan tunjukkan ya contohnya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh social mapping seperti apa begitu ya. Nanti saya akan contohkan sebentar lagi. Cuman pada prinsipnya kita idealnya kalau memang diperlukan jalan. Tetapi saya tidak menuntut bahwa harus jalan harus ada ukuran kilometernya tidak sampai ke sana. Tujuannya adalah melihat pola relasi, pola interaksi, ya kan, untuk melihat tipologi dan struktur masyarakat yang ada. Jadi seperti gitu, Sylvia. Oke, silakan. Kalau ada yang lain, saya akan coba contohkan. Saya akan coba cari ya. Silakan kalau ada yang lain yang masih bingung. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Itu jadinya social mapping itu yang kita petakan nantinya itu kayak salah satu sampel dari masyarakat, misal dari pekerja itu relasinya kemana saja, terus petani kemana saja. Ya, Apa seperti itu, Pak? iya betul. Jadi yang Ya diperlukan tadi. bukan 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 ukuran dari ininya ya, bukan ukuran kilometernya jauh tidaknya itu tidak dibutuhkan di sini. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah eh, masyarakat itu intinya pola relasi di mana gitu, pola relasi dan konsentrasi masyarakat itu setiap hari di mana gitu, ya. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya jalan-jalan kilometer. Kalau ada yuk nggak apa-apa bagus. Cuman kan saya tidak menuntut sampai ke sana. Artinya kalian saya berikan kelonggaran lah pada situasi seperti gini. Yang masyarakat ini yang kalian wawancarai, misalnya 2 atau 3 orang, itu konsentrasinya kemana? Biasanya kalau tokoh masyarakat dan tokoh agama itu kan tahu pola ininya kemana gitu ya. Jadi seperti gitu. Nah, itu saya pikir jawaban Pak Ari ya. Nah, ini sih sebentar saya contohkan. Nah, sudah keluar di tempat kalian? Halo, Sudah, sudah Pak. keluar? Sudah, Pak. Nah, Sudah. nah, ini bentuknya seperti gini. Nah, ini tinggal ini kan peta-peta dasarnya tuh, ya kan? Pemetaan sosial. Nah, kalian bisa buat seperti gini. Eh, misalnya ini saya berikan misalnya ke sini. Nah, ini saya buat biar kelihatan deh. Ini, ya kan? Cek. Tuh, lah ya, udah. Nah, kalian kalian udah bisa kan melihat dan membayangkan. Nah, terus kemudian saya contohkan lagi gini. Misalnya ini, oh ini orang yang kedua tuh ke sini, ke sini. Nah, itu akan gambarkan seperti itu. Nah, nanti sebenarnya intinya semakin banyak orang yang diwawancarai, itu semakin tahu konsentrasi dan pola interaksi setiap harinya itu masyarakat di mana. Intinya adalah melihat pola relasi dan pola interaksi sehingga kita tahu tipologi dan struktur masyarakat yang ada di sana. Jadi seperti gitu. Ya, paham? Nah, jadi seperti gitu. Eh, sebentar saya simpan ya. Nah, jadi seperti gitu. Oke.
Ada lagi yang ditanyakan, tanya lo ya, jangan sampai nggak tanya. Nanti kalian nggak jelas, nggak paham. Ya, jadi seperti gitu. Ya itu adalah social mapping. Jadi seperti gitu ya. Nah, kalau kalian lihat dan kalian cermati di link yang sudah Pak Ari bagi, itu kalian akan ketahuan di sana. Oh, gitu. Social mapping prosesnya seperti apa? Ya, memang tidak ada video. Waktu itu saya tidak bisa memvideokan dan ya agak lama sih penelitian itu dengan teman-teman UI. Belum ada teknologi secanggih ini ya, Google Meet apa macam-macam belum ada. Sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu gitu. Nah, itu belum sampai. Nah, sekarang itu bisa dipakai sebagai contoh lah. Paling tidak untuk bergerak atau video, tapi bisa dilakukan. Sebenarnya ada. Kalau mau saya upload tuh harus apa namanya? Linknya saja, jangan ininya, jangan videonya. Sebenarnya kalau videonya kan besar dan kalian penuh nanti HP ataupun laptop tuh penuh. Ya nggak apa-apa. Nanti ingatan saja hari Jumat atau hari Sabtu, kalau sudah Pak Ari render, sudah saya ini kan sudah saya upload. Nah, itu nanti kita akan tahu, oh seperti gitu prosesnya yang dilakukan. Nah, jadi seperti gitu ya. Nah, eh itu social mapping. Barangkali ada yang ditanyakan. Nah, saran Pak Ari, bagaimana caranya? Kalian buat sendiri dulu, pakai pensil berwarna, pakai pakai karton manila ataupun pakai kertas plano dan lain-lain. Itu kan bisa pakai itu semua dan kalian bisa gunakan ya. Gambar dulu di rumah, nanti kalau kalian yang kalian wawancarai ya tetangga atau ini terutama tentang apa pelaku-pelaku industri ya boleh bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, pelaku industri di sini bisa misalnya ada industri tempe, ini ada produksinya bukan penjualannya. Itu bisa kalian lakukan. Nah, bagaimana Pak dengan situasi dan kondisi di perkotaan yang memang ini tidak ada yang usaha tapi banyaknya pekerja. Ya, pekerja itu kan masuk dalam hubungan industrial. Ya kalian wawancarai, kalian ini kan petakan tetangga kayak apa macam-macam itu bisa. Nah, Pak, bagaimana dengan desa yang sebagian besar penduduknya pertanian? Boleh, pertanian boleh produksi. Misalnya di Madura tuh kan ada tembakau tuh. Nah, tembakau dalam arti kata petaninya. Ini nanti produksi, menanam, sekian bulan panen, dijual kemana, nah itu bisa. Itu kalau lokasinya adalah pertanian. Nah, bagaimana Pak dengan lokasinya yang bentuknya eh, pantai atau nelayan? Ya boleh, nelayan itu usaha, industri ya, itu bisa. Nah, pola relasinya seperti apa nelayan itu? Bagaimana dia berangkat? Bagaimana dia masuk dalam grup satu juragan? Bagaimana ada juragan darat? Bagaimana ada juragan laut? Nah, bagaimana pola bagi hasil tangkapan? Itu cukup menarik. Harus detail sampai ke sana ya. Jadi seperti gitu. Nah, itu nanti menyangkut tools yang selanjutnya yang Pak Ari utarakan. Jadi seperti gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada saya akan lanjutkan ke tools selanjutnya. Nah, tools selanjutnya ini boleh dibolak-balik, boleh berurutan silakan. Tapi saya menggunakan biasanya setelah social mapping itu adalah pola konsumsi untuk melihat pola konsumsi. Setelah tahu pola interaksi dan pola relasi, maka yang paling penting di sini adalah pola konsumsi. Nah, kalian bisa lihat di situ di di website Pak Ari itu saya contohkan dan saya menggunakan alat peraga yang namanya eh, contoh-contoh gambar saya tempelkan di kotak-kotak begitu.
itu biasanya saya potong-potong dari promo yang ada di Indomaret atau Alfamaret. Ya, gitu ya. Itu caranya membuat. Gampang saja sebetulnya. Jadi kita menggunakan media yang ada dan kita gunakan yang murah dan tidak berbayar ya. Kita potong karton manila kotak-kotak sekian, terus kita tempel di situ promosi Indomaret Alfamart kan ada tuh. Jadi beras, ya kan, gula, kopi ditempel di situ. Nah, nanti kalian susun, kalian tanyakan. Ya, itu tekniknya. Tekniknya seperti itu. Nah, food basket atau pola konsumsi ini untuk mengetahui dan melihat sejauh mana orang melaksanakan atau melakukan pemenuhan kebutuhan berupa pangan atau konsumsi. Nah, dari sana, dari mengetahui pola konsumsi, kalian akan bisa menentukan, oh ini di kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, oh ini kelas menengah, oh ini kelas menengah atas, dari sana. Ya, jadi seperti itu. Pola konsumsi itu untuk melihat sejauh mana struktur kelas ekonomi yang ada di masyarakat pola konsumsi. Ya, perlu dicatat. Silakan. Jadi food basket atau pola konsumsi untuk mengetahui melihat sejauh mana kelas atau struktur masyarakat yang ada di daerah itu. Ya. Nah, nanti kalian bisa menentukan, oh ini kelas menengah, oh ini kelas menengah bawah, oh ini kelas menengah atas dengan cara alat peraga tadi. Ya, kalian ambil deh itu minta di Indomaret atau Alfamart itu potong-potong mulai dari bahan-bahan utama ya, beras, gula, kopi, macam sampai yang paling detail apa? Pulsa, kebutuhan pulsa ya. Rokok juga pasti akan lucu dan menarik ketika dalam fasilitator itu, dalam Anda memfasilitasi masyarakat itu, pasti ketika ditanya, Pak, bagaimana pemenuhan kebutuhan yang paling menurut Bapak pemenuhan kebutuhan paling pokok apa? Pasti ngambilnya pasti beras, jelas itu. Jelas itu. Terus yang kedua, sebagai lauk misalnya telur. Ya, terus kemudian selanjutnya apa? Mie instan misalnya kan gitu kan ya, instan. Terus kemudian yang menarik lagi adalah kalau biasanya Bapak tuh ini selanjutnya teh misalnya Ibu-ibu. Terus untuk minuman kopi. Nah, kalau sudah ada kopi pasti ada rokok. Jadi seperti itu ya. Potong aja rokok itu contohnya ya. Simulasikan di sana. Rokok. Nah, nanti kalian bisa lihat di kanal YouTube Pak Ari itu yang sudah saya bagi di Google Classroom, kalian bisa lihat. Oh, itu loh yang dimaksud Pak Ari. Itu jadi seperti bermain gitu, kayak kartu-kartu gitu. Tapi itu untuk melihat disusun aja, mulai dari yang utama sampai ke kanan misalnya ya. Susun ke kanan ini tambahan, ini sekunder, ini tambahan dan ini. Jadi seperti itu. Sampai mengkonsumsi pulsa ya, pulsa. Nah, ini penting, lebih penting ini kayaknya ya. Jadi lebih penting sekarang ini eh dulu enggak ada ya. Dulu enggak ada eh ke arah sana, tetapi menurut saya itu adalah hal yang menurut saya ini di dunia sekarang ini dibutuhkan banyak ya, dibutuhkan banyak dan lain-lain. Karena nanti kalau eh, tidak ada pulsa itu tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja atau WFH atau apa macam-macam ya, WFO macam-macam itu ya. Itu. Nah, saya ulang sekali lagi bahwasanya pola konsumsi untuk melihat dan memetakan sejauh mana struktur ekonomi yang ada di sana. Nah, struktur ekonomi itu kan kelas ya, kelas ekonomi yang ada di sana. Kelas menengah kah, kelas bawah kah, atau nanti bisa dilihat, oh ini kelompok kelas atas itu. Ya bisa ditanyakan juga, bagaimana dengan kebutuhan rekreasi itu? Wah penting itu. Ini harus ada peningkatan untuk penambah imun itu olahraga atau apa itu rekreasi yang dekat-dekat dan lain-lain itu ya di situasi pandemi gini kan penting juga. Nah, itu walaupun tambahan, tapi itu penting dan lain-lain.
Bisa juga ya mulai dari beras sampai minyak goreng dan sampai kebutuhan bahan bakar. Kalau bahan bakar itu ya sudahlah. Contohnya gambar apa tuh? Pom bensin atau pom mini kan ada ya. Pertamini itu kan ada ya. Nah, itu bisa kalian masukkan dalam kartu-kartu yang kotak-kotak gini, kalian susun. Nah, nanti tanyakan ke orang itu, Pak, dari semua gambar yang ada di sini, ini yang bagian kiri, misalnya bagian kiri ya, bagian kiri yang sebelah sini itu adalah kebutuhan primer, bagian tengah sekunder, kebutuhan tiga adalah tersier, terus tambahan. Ya, ambil Pak, yang paling utama apa? Oh, ini beras, misalnya telur, mie, bumbu masak, kan gitu ya, sampai sabun mandi, ya kan? Terus kemudian apa tuh pasta gigi. Nah, terus dulu yang nggak ada, sekarang ada dan harus kebutuhan pokok apa masker, ya kan? Nah, masker terus kemudian apalagi sarung tangan enggak ya, enggak sampai sekarang. Terus kemudian itu hand sanitizer ya, hand sanitizer. Nah, itu. Jadi itu jadi kebutuhan yang utama sekarang, misalnya begitu. Nah, begitu ya. Nah, itu untuk food consumption atau food basket. Kenapa dinamakan food basket? Itu seperti jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan basket itu kan jaring-jaring gitu ya. Food itu makanan. Jadi kalau bahasa lainnya itu di bahasa ininya ada buku dan literatur yang memakai istilah food consumption. Jadi konsumsi makanan atau jaring-jaring makanan itu bisa. Nah, itu sebagai alat peraga. Nah, kalian bisa lihat di YouTube atau laman Pak Ari itu semuanya di sana. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Nah, itu untuk food consumption atau food basket. Silakan kalau ada yang kurang jelas yang perlu ditanyakan. Saya semua bahannya itu sudah ada ya. Bahannya sudah ada dan kalian tinggal belajar. Kalau nggak tahu tanya kan gitu. Nah, saya berikan teknis-teknisnya tadi dan saya jelaskan konsepnya apa ini maksudnya kan gitu. Jadi seperti gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan, ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya daripada Anda nanti salah ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan social mapping? Ya jelas beda ya. Social mapping itu melihat pola relasi dan pola interaksi. Tapi kalau food consumption atau food basket itu untuk melihat sejauh mana pola konsumsi dan struktur ekonomi atau kelas yang ada di masyarakat di tempat dan tempat penelitian Anda lah. Jadi seperti gitu ya. Nah, otomatis di sana pasti ada hubungannya dengan hubungan industrial. Jangan nggak ada. Dan itu menjadi nilai yang penting di sana ya. Oke, kalau nggak ada saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan. Kalau memang kuliah ini nanti perlu apa namanya di render juga nggak apa-apa, tapi butuh waktu agak sore ya nanti. Setelah ini kan Pak Ari masih ngajar, nanti saya akan upload di apa namanya di YouTube. Nanti kalian bisa lihat di linknya. Tapi kuliah ini aja. Tapi untuk toolsnya sudah ada juga di link-link yang sudah saya beri di Google Classroom. Jadi seperti gitu. Oke, selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, tools ketiga adalah diagram Venn. Diagram Venn ini adalah tools yang dipakai untuk melihat skala prioritas dari masalah yang muncul yang ada di masyarakat. Nah, kalian tahu kan diagram Venn itu, saya kan barangkali nggak tahu. Nah, ntar saya carikan contohnya ya. Nah, bahwasanya diagram Venn ini tujuannya hanya satu, untuk melihat potongan-potongan ya, potongan-potongan yang ada dan itu menjadi
Saya akan cari contoh yang sederhana saja. Inilah ya. Sebentar. Bentar ya. Mana ini kok nggak keluar? Oke, saya munculkan. Sudah keluar di layar Anda? Sudah. Ya, oke. Jadi diagram Venn itu sebenarnya ya sama. Kalau kalian dapat materi matematika dulu zaman SMA, itu diagram Venn adalah mencari, intinya adalah mencari potongan-potongan atau irisan yang ada di sana. Nah, irisan inilah yang akan dipakai ya seperti gini ya. Nah, sebentar, saya kasih warna hitam. Nah, irisan ini yang warna hitam inilah adalah irisan yang menunjukkan situasi problematika yang sangat penting di masyarakat. Nah, situasinya bisa kalian keambil dari saat social mapping dan saat food consumption. Nah, pertanyaannya cukup sederhana. Pertanyaannya cukup sederhana di masyarakat. Dan diagram Venn ini yang Pak Ari lakukan dengan tekniknya, semakin ya kalian buat ya di rumah itu berwarna-warna begitu cukup menarik ya. Semakin besar lingkaran yang kalian pakai, maka itu adalah skala prioritas yang paling besar masalah yang dihadapi masyarakat itu. Misalnya kalian dari pembicaraan saat menggali data social mapping dengan food consumption, ternyata masalah yang paling utama adalah mencari pekerjaan atau banyak sekali pengangguran akibat pandemi. Nah, berarti lingkaran yang terbesar di masyarakat tersebut adalah dengan menggunakan Venn yang cukup besar ya. Oh, ditulis saja pekerjaan. Nah, misalnya ini ditulis ya. Saya contohkan misalnya. Nah, misalnya begitu. Misalnya pekerjaan. Ya karena kan orang harus bekerja kan gitu. Nah, terus permasalahan selanjutnya apa? Misalnya ini saya buat lingkaran aja ya. Saya buat lingkaran yang lebih kecil. Bentar. Saya buat, nah misalnya begini deh ya. Misalnya nih, masalah sekolah misalnya. Wah, nah, saya dibuat di sini. Nah, terus yang ini selain pekerjaan apa? Oh, ternyata zaman sekarang itu, Pak, yang paling penting adalah masalah kesehatan. Oh, ya kan? Kesehatan ini penting banget di situasi pandemi seperti ini. Nah, jadi seperti gitu. Misalnya seperti ini ya. Abaikan tulisan-tulisan yang ada di ini. Nah, ini kita ini kan ya, kita besarkan. Nah, itu kita sudah nampak. Nah, ini di sini ada pekerjaan, di sini ada kesehatan, di sini ada sekolah. Nah, ini menjadi skala prioritas. Perlu kalian ketahui bahwasanya diagram Venn
ini besar kecilnya adalah mewakili kepentingan. Semakin besar diagram Venn, maka akan semakin besar apa ya permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti gitu. Nah, itu ya. Ini maksudnya contoh aja, potongan seperti gini. Nah, terus selanjutnya apalagi ya tanyakan di apa? Di tempat atau lokasi kalian masing-masing pasti akan berbeda ya. Bisa jadi karena ini di desa yang kesulitan air. Misalnya itu muncul itu di sini ya. Misalnya nih, ini muncul masalah air, ya air sumber air itu loh, pengelolaan sumber air ya. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini, oh, saya contohkan. Gak masalah, cuman nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu besar masalahnya. Ada. Nah, terus kemudian ini akan berbeda ketika nanti yang kalian wawancarai adalah pekerja yang memang butuh ini. Misalnya ada tambahan ini, misalnya potongan-potongan yang lain ya, saya copy aja deh. Misalnya nih, misalnya ya anggap aja ini ya, ya. Jadi seperti gini. Nah, misalnya nih, ini kesehatan ya. Ini kesehatan. Terus ini apa? Masalah kalau di kota besar ya, kemacetan. Nah, misalnya nih, kemacetan. Kemacetan itu berangkat itu sering macet dan lain-lain. Nah, jadi seperti gitu. Nah, kalian buat simulasi-simulasi seperti itu. Nah, nanti kalau kalian ini kan potongan-potongan ya. Ini contoh saja. Nanti kalian buat semacam itu. Nah, dari potongan-potongan dan irisan yang muncul di sana akan muncul ini solusinya seperti apa. Nah, itu harapannya dengan diagram Venn ya. Dengan diagram Venn ketika nanti sudah ketemu irisan-irisannya, maka akan ketemu permasalahannya. Oh, ternyata yang paling utama dan paling ini karena melihat besarnya lingkaran itu adalah masalah pekerjaan, kesehatan, sekolah, air, dan kemacetan. Misalnya seperti itu. Ya, jadi dari irisan-irisan diagram Venn ini, nanti konsepnya, tekniknya seperti gini. Konsepnya adalah melihat skala prioritas permasalahan yang harus diselesaikan. Intinya, ya diagram Venn ini untuk melihat skala prioritas masalah yang harus diselesaikan dengan irisan yang ada dan masuk di sana ya. Irisan itu kan mesti muncul ya. Irisan ya biru inilah anggap seperti gitu. Oh, ternyata ini masalah-masalah yang penting itu masalah pekerjaan, kesehatan, kemacetan, sekolah dan air. Itu yang paling utama. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan diskusi. Oke, silakan kalau ada yang masih belum jelas. Ya, memang saya mencoba mengadaptasi metode ini dari bentuk luring menjadi virtual. Memang agak susah, tapi ya mau gimana lagi. Sementara yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan harapannya kalian bisa mengerjakan tugas UTS itu nanti. Nah, sekarang kalau memang belum jelas, kalian bisa diskusi. Tanya ke kakak kelasnya yang mata kuliah sosiologi pedesaan tuh mata kuliahnya Pak Ari yang ngajar atau sosiologi industri yang lalu itu bisa berdiskusi ya nggak apa-apa ya sarana belajar juga untuk kakak kelas dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi kalau kakak kelas yang lalu itu saya suruh membuat video dulu. Ternyata banyak yang salah. Makanya saya buat dibalik, membuat analisis dulu.
dengan menggunakan tools. Nanti pada saat UAS kalian langsung menayangkan dalam bentuk video, ya, video yang kalian upload di YouTube. Jadi seperti gitu. Saya balik aja deh. Karena beberapa waktu yang lalu saya ini kan ternyata kalau saya lihat dan saya ini kan lebih detail, itu masih banyak kesalahan, konsepsi yang salah dipakai gitu tentang social mapping, food consumption, dan diagram Venn itu masih salah. Nah, jadi seperti gitu. Nah, apa sih perlunya ini? Nah, apa sih perlunya ini? Nanti kalian akan merasakan ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting ketika kalian mengikuti MBKM di mana saja MBKM, apalagi MBKM yang asistensi mengajar dan di magang di NGO. Tools ini akan banyak dan sering dipakai dan dibutuhkan keterampilan ini. Nah, kalian akan bisa mengkonversi mata kuliah cukup banyak ketika kalian terampil dan bisa menjalankan dan menggunakan 4 tools ini. Kemarin itu di asistensi mengajar yang Pari antar ya ke salah satu sekolah, mereka diminta untuk membantu memetakan secara sosial wali murid itu seperti apa. Coba di luar sana itu berarti sudah tahu dunia luar itu bahwa social mapping ini penting. Sekolah pun itu butuh. Padahal level sekolah SMA loh ya. Itu mereka meminta kakak kelas Anda yang magang di asistensi mengajar itu membantu memetakan orang tua wali murid itu seperti apa kondisi dan situasinya. Sampai nanti akan ketahuan kondisi perekonomian seperti apa. Kalau memang kondisi perekonomiannya nggak mampu, kita harus sediakan subsidi atau gimana, subsidi silang atau apa. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi hal-hal inilah yang menurut saya menjadi menarik. Dunia sosiologi ini menarik ya. Menarik. Nanti kalau kalian sudah terjun dan menjadi fasilitator pemberdayaan, Anda akan menikmati itu. Senang dengan masyarakat itu ya. Ya fun saja. Jadi menggunakan metode ini tidak kaku, tidak apa. Ya kaku itu bahasa saya, Anda jadi fasilitator yang sadis gitu. Itu aja nggak tahu ya, jangan. Itu. Ya kita menggunakan peraga-peraga itu kan maksudnya untuk memudahkan mereka, barangkali nggak bisa baca tulis, nggak paham, ya itu harus dijelaskan. Ya memang, saya yakin dan percaya kalian akan mengalami kesulitan di lapang. Dan kesulitan itu adalah proses upskilling Anda, upskill. Jadi peningkatan kualitas skill Anda. Nah kalau yang kalian dapatkan ilmunya hanya itu saja kan rugi. Gitu. Nah harus ada upskilling atau peningkatan skill. Nah, jadi 4 tools ini adalah merupakan kombinasi dari kemampuan Anda memahami teori, mengaplikasikan di lapang, terus kemampuan Anda berkomunikasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, ya. Jadi seperti itu. Banyak hal di sana yang bisa muncul. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dari diagram Venn? Oke, sambil nanti Pak dijelaskan, kalau memang ada tanya silakan ya. Selanjutnya adalah yang terakhir ya. Itu namanya matrix scoring. Apa sih matrix scoring? Namanya matrix. Matrix itu kita buat kolom-kolom 4 ya. Kalian bisa lihat di laman YouTube lagi. Contohnya seperti apa? Nah, kita buat jadi seperti gini. Saya contohkan. Ini saya gambar aja deh biar tahu. Oh, yang ini nggak mau turun. Nah, kalian buat seperti gini. Sebentar. Oh, ini belum saya ini kan. Sebentar ya. Pakai yang C seluruh layar Anda. Oh, jangan-jangan. Saya akan contohkan. Keluar di layar Anda. Keluar, Pak. Nah, kita buat tabel. Isinya 4 begitu.
Nah, kita buat di sini nomor. Nulis nomor keluar ya? Keluar. Keluar, Pak. Oke. Oke. Permasalahan. Terus kemudian scoring. Terus ranking. Nah, nomor ini nomor 1. Permasalahannya apa? 2, 3, 4, 5. Buat tabel seperti gini. Terus kemudian misalnya masalah pekerjaan. Tulis. Sorry. Terus selanjutnya kesehatan. Terus apa tadi? Air ya. Sanitasi begitu. Terus kemudian kemacetan. Sekolah ya, sekolah, sorry. Sekolah, pendidikan ya, pendidikan, masalah sanitasi atau air ya, sanitasi atau kebersihan macam-macam. Itu kemacetan. Nah, kalian tanyakan ke orang tersebut, kalian bisa menggunakan peraga. Ini contoh saja ya, contoh yang ada yang karena ini online kan. Saya akan contohkan, misalnya saya menggunakan apa ya, huruf aja deh. Pak, kan bisa menggunakan alat peraga misalnya permen, bisa. Kalian bagikan ke orang tersebut, ya bagikan orang tersebut jumlahnya 10 permen begitu ya. Ini anggap aja seperti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya T ini permen, misalnya. Gimana? Saya kasih permen ini Pak. Semakin penting dan semakin itu menjadi masalah yang cukup utama di wilayah sini, maka nilainya semakin tinggi. Kan ada nilai, ada permen 1 sampai 10 kan jumlahnya. Ya, misalnya orangnya tiba-tiba mengambil 9. Ya sudah tulis di situ. Nah, permen itu ditaruh di kotak itu 9. Gitu ya. Nah, terus yang lain lagi berapa? Oh, kesehatan ya penting ini Pak, sama itu 9. Oke, boleh. Yang lain pendidikan berapa permen Pak? Misalnya 5. Itu 2, 3, 4, 5. Misalnya gitu ya. Aplikasi, iya Pak, penting. Misalnya hanya 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian kemacetan ya, macet macam-macam itu diinikan ya 1, 2 lah. Oh, enggak Pak, 4 ini penting juga 5. 1, 2. Nah, ranking. Nah, ranking itu kalian bisa pilih yang paling banyak apa? Ranking pertama ini. Ya, anggap aja Pak, kalau misalnya jumlahnya sama, pekerjaan dan kesehatan. Yang paling pertama, oh ya, kesehatan itu sekarang penting. Ya, ini berarti 1, ini nomor 2. Nah, ini berapa ya? Nomor 3. Nomor 4 ya. Ini nomor 5. Dari skala prioritas. Ini ranking ini skala prioritas itu. Ya, jadi seperti gitu. Nah, dari sini kalian kan akan tahu akhirnya. Oh, ternyata masalah yang cukup krusial di sini nomor 1 adalah masalah kesehatan tuh pada situasi seperti gini. Yang kedua pekerjaan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah sanitasi, yang kelima adalah kemacetan. Jadi seperti gitu. Nah, ini semua disebut metric scoring. Baca ini permen ya, T itu permen. Nah, jadi seperti gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah nomor kegiatannya apa, identifikasinya, kemudian permasalahannya apa. Nah, scoringnya ini kalian buat 1 sampai 10 lah. Kalau misalnya orang mengambil permen itu 9 ya berarti itu penting ya. Terus kesehatan. Nah, kalau ada yang sama, tanyakan di antara kesehatan dan pekerjaan itu yang paling
sangat utama. Situasi sekarang kesehatan Pak luar biasa. Baik, sudah kasih ranking 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 seterusnya. Ya. Oke. Saya ini kan kita diskusi. Ada yang perlu didiskusikan. Harusnya ada. Dan sesuatu materi yang baru dan ini adalah pola baru dan ilmu-ilmu baru menurut saya ya. Yang ini adalah sangat spesifik dan ini tidak ada di jurusan lain mungkin, di prodi yang lain, hanya di sosiologi seperti gini yang mampu bisa melihat lebih jauh dan lebih dalam tentang situasi masyarakat dari pola social mapping, terus kemudian food consumption. Yang ketiga adalah diagram Venn ya. Yang keempat adalah matrix scoring. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, mestinya ada dan banyak. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Cinta. Saya masih bingung untuk yang matrix scoring itu. Misalnya kan narasumber saya itu memilih 9 permen. Nah, narasumber saya yang kedua misalnya memilih 8 permen dalam permasalahan yang sama misalnya. Nanti untuk mengukur rankingnya itu nanti berarti 9 tambah 8 begitu, Pak? Oh, enggak. Bukan begitu, Cinta. Jadi, Iya, tidak. maaf saya masih bingung. Coba saya tanyakan lagi ya. Saya tanyakan lagi. Oke. Nah, enggak ada kan? Mana 8? Enggak ada. Nah, misalnya inilah. Saya bedakan saja lah ya. Saya tambah. Nah, jumlahnya kan 10 tuh. Coba perhatikan di sini. Ketika kalian nanti turun ke lapang menggunakan tools matrix scoring ini, Anda tanyakan, apa yang masalah yang penting di sini? Oh, kesehatan, Pak. Saya kasih permen, sama Sinta dikasih permen 10. Ternyata diambil semua 10 itu. Nah, berarti kan itu paling maksimal kan gitu ya, Sin? 10. Nah, berarti kalian rankingnya 1. Berarti kan itu skala prioritas utama kan gitu. Ya kan? Bukan jumlahnya, tidak dijumlahkan ini. Ini hanya mengurutkan saja jumlah yang terbanyak sampai yang tersedikit. Jadi seperti gitu. Nah, kalau kesehatan ini jumlahnya 10, ini kan T-nya atau anggota permen ini ya. Itu 10. Ya sudah, ini berarti paling penting. Jadi seperti gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan itu dia ternyata dari 10 permen yang kalian berikan itu hanya ambil 9. Oh, berarti ranking 2. Ya kan? Terus kemudian yang masalah selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ya penting, tapi saya tambah deh. Misalnya, ini bukan jumlahnya loh. Bukan jumlah T-nya ini, tidak. Bukan. Tapi ini mengurutkan dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Di mana paling sedikit ya yang tidak terlalu bermasalah begitu. Nah, prioritasnya kan skala prioritas. Matrix scoring lihat skala prioritas. Paling utama. Sekarang apa bedanya dengan diagram Venn? Diagram Venn hanya melihat permasalahan utama. Jadi kan ada paling utama dan utama, kan beda ya. Utama ya ada, tapi yang paling utama apa di sana? Ya, ternyata masalah kesehatan itu menjadi penting. Kedua pekerjaan, ketiga adalah pendidikan, keempat kemacetan, kelima adalah sanitasi. Ini ya. Ya, jadi seperti gitu. Bisa dipahami, Sinta? Bisa, Pak. Sama tanya lagi, Pak. Untuk satu tabel matrix scoring itu untuk satu narasumber atau lebih dari satu narasumber bisa, Pak? Semuanya saja. Semua narasumber satu aja. Ya. Ya. Ini saya tutup ya. Oke. Anda nggak usah bingung. Apakah setiap satu orang itu harus 4 tools? Enggak, semua grup. Nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak, kalian cukup. Satu tools saja. Satu tools udah cukup tuh. Nah, begitu. Terus kemudian
matrix scoring itu ya satu grup kan 3 atau 5 orang. Kalau 2 orang sudah cukup untuk mewakili situasi yang ada, terutama tokoh masyarakat tuh, pelaku-pelaku industri dan lain-lain. Nah itu ya, jadi seperti itu. Situ Sinta, ada yang tanyakan lagi? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya sama-sama. Tadi ada yang tanya tuh, Mulwi tadi kok mau tanya? Enggak ya? Iya Pak, sebenarnya tadi sudah sedikit terwakilkan oleh teman Sinta tadi Pak. Cuma gini, ada lagi Pak. Biasanya kan teori sama di lapangan kan berbeda kan Pak. Nah, dari gambaran kami sih masih belum bisa membayangkan nanti di lapangannya itu seperti apa. Mungkin dari Bapak sendiri gambaran dari kendala-kendala itu sekiranya apa sih Pak yang berbeda teori sama di lapangan itu? Hanya itu Pak. Maksudnya teori dan apa? Maksudnya teori apa ya? Saya apa suaranya putus-putus? Iya, sudah jelas Pak. Sudah jelas belum? Sudah. Iya, biasanya kan di gambar ini pada saat pengambilan sampel dari penjelasan Bapak tadi sama pengambilan di lapangan kan ada yang dibingungkan gitu Pak. Itu mungkin dari Bapak bisa memberi gambaran apa yang sekiranya kadang tuh di lapangan yang membuat berbeda sama dengan yang disampaikan Bapak itu. Soalnya kan kadang kita juga terbatasan belum melakukan itu secara langsung gitu Pak. Itu sih hanya tambahan dari saya mungkin. Oh iya, jadi begini. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah apa kendala saja yang muncul? Ya, yang pertama satu, tidak semua orang meluangkan waktu mau. Ya pasti ya hari-hari santai, libur gitu, hari Minggu atau hari Sabtu. Nah itu silakan ya, tidak mengganggu misalnya tetangga, misalnya saudara yang bekerja, kan lebih enak ya, lebih santai gitu. Kalau orang lain ya harus nunggu jam kosongnya dia gitu. Nah, ini untuk murni untuk pembelajaran bilang gitu, pasti dia mau kok. Ya, untuk pembelajaran. Nah, terus kendala yang di ini kan adalah kalian kurang komunikatif biasanya. Ada rasa ketakutan, ada rasa ini, terus kemudian wah, susah juga ya metode ini. Ya enggak. Sebenarnya enggak susah sih, sederhana. Jadi ini nanti ya enggak perlu kalian jelaskan bahwa ini tujuannya, konsepnya adalah seperti ini, enggak perlu ya. Enggak perlu kalian menjelaskan. Kalau Pak Ari kan harus menjelaskan ke kalian. Untuk kuliah kan harus tahu konsep dan teorinya. Tapi kalian nggak perlu menjelaskan ke masyarakat itu apa-apa. Ayo Pak, kita bermain bersama kan gitu, seneng ya pakai peraga dan lain-lain. Nah, digambarkan peta. Itu pasti akan ini Pak, sehari-hari. Misalnya ini social mapping. Mulai. Pak, Bapak sehari-hari apa saja yang dilakukan? Mulai dari berangkat kerja sampai pulang. Nah, itu ya. Oh, saya ke pabrik misalnya ya. Saya ke pabrik atau misalnya saya petani. Oh, dari rumah ke kebun. Dari ke kebun saya ngambil ngambil bahan-bahan, kemudian dijual ke pasar. Nah, itu ada gambarnya. Nah, gitu aja santai. Nah, bagaimana dengan food consumption tadi ya, peraga saja diberikan. Selama 1 bulan misalnya begitu, Pak atau Bu, skala prioritas pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apa yang dilakukan? Sesuai dengan gambar ini disusun. Oh, pasti beras itu pertama itu ya, pasti itu gula, kopi, minyak, ikan, mie dan lain-lain ya. Itu pasti ada, ayam, telur dan lain-lain itu pasti ada. Itu kebutuhan inilah ya. Yang kedua, sabun mandi, sabun cuci, parfum macam-macam lah ya. Itu terus pasta gigi dan lain itu sebelah kanannya lagi. Selanjutnya adalah pulsa. Kadang-kadang pulsa ini ditaruh di hal yang primer. Bisa saja terjadi seperti itu karena ini penting dan dia butuh untuk jualan, ya kan? Apa GoFood atau apa. Misalnya yang kalian wawancara itu seorang pengemudi Gojek, tapi enggak ya.
nggak sampai ke sana karena ini bukan sosiologi pedesaan. Yang diwawancarai adalah kelompok-kelompok pelaku industri yang ada di sana. Kelompok pelaku industri di sana boleh karyawan, pekerjanya, boleh pemilik perusahaan, boleh perangkat desa atau pemerintah desa yang ada di sana, itu boleh. Kan mereka tahu juga bagaimana situasi dan kondisi ini. Barangkali Anda kesusahan mau wawancarai pemilik perusahaan, susah Pak. Yang bisa diwawancarai manajernya. Manajernya kebetulan saudara saya. Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Ya, jarang kan pemilik perusahaan itu ada di perusahaan kan jarang. Kan gitu. Ya kan? Itu pasti kesulitannya itu. Kesulitannya itu. Susahnya adalah meyakinkan bahwa itu adalah untuk perkuliahan. Nah, kalau saya yakin untuk perkuliahan dan ini kita nggak perlu surat deh. Itu informal saja lah. Formal yang ini. Jangan terlalu ribet dengan formalitas itu sehingga kalian nggak mengerjakan. Nah, itu nggak usah. Jangan sampai sana. Kalau bisa nggak usah surat lah untuk hanya mengetahui pembelajaran. Kalau bisa ya saudara atau teman dekat atau teman ayahnya, teman ibunya, atau mungkin Pak D-nya atau siapa yang ada atau temannya dulu, teman ayahnya ya kan ada yang tapi bekerja di perusahaan itu bisa. Terus kemudian usaha-usaha lain, misalnya UMKM, oh Pak di sana di tempat saya itu ada pabrik tahu tuh Pak. Oh, bisa itu pabrik tahu silakan. Ya diwawancarai siapa? Pemilik itu dengan karyawannya, ya kan? Atau sendiri kan pemilik dengan pemilik, misalnya suami istri. Itu kalau wawancarai kelompok pekerjanya. Ya kan bisa kan bertanya bagaimana upah yang diterima setiap bulan, berapa jumlahnya dan lain-lain itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya kan ada lah di tempat Anda ada dan mungkin agak jauh sedikit dari rumah itu ternyata ada. Pak, bagaimana dengan pertanian? Kalau pertanian yang memang itu dia tanam, terus kemudian dia produksi, kemudian dia jual, misalnya padi, misalnya apa, ya silakan lah, nggak apa-apa, saya beri kelonggaran, biar nggak terlalu susah. Nah, tapi yang jelas, saya akan memberikan nilai yang cukup tinggi pada hubungan-hubungan relasi-relasi industri. Yang muncul di sana adalah penekanannya pada masalah yang muncul pada hubungan industrial, ya, jadi seperti gitu. Itu saya pikir lebih kendala-kendala yang dihadapi. Ada lagi yang Oke, ditanyakan? berarti Pak ya, dari 4 tools tadi kita ambil kesimpulan, terus kita masukkan ke 4 tools tadi Pak ya, dari beberapa narasumber gitu, dan kita fokus kepada lingkungan perindustrian. Iya, iya, iya. Agak ketek-ketek ya, agak ketek-ketek. Ya, Oke, jadi sinyal. ya, ya. Jadi ya fokusnya pada hubungan industrial ya, ya sekitar lah ya. Sekitar kita itu kan nggak susah, nggak jauh-jauh. Yang penting bukan besar kecilnya. Ya syukur kalau kalian industri pengecoran logam misalnya, wah itu bagus ya. Atau industri assembling otomotif. Misalnya ini tiba-tiba kalian punya relasi atau punya hubungan dengan salah satu perakit mobil terbesar misalnya Astra gitu. Ya bagus, nilainya ya tinggi pasti. Kan sudah kelihatan itu PT. Yang kemarin itu saya berikan nilai itu PT Argo Pantes. Besar itu PT-nya itu kok bisa ke sana. Oh, anu Pak, kebetulan teman dari ayah saya diantar ke sana. Tapi tidak perlu di lokasi industrinya, di rumahnya saja cukup. Ya, cukup di rumahnya saja, nggak usah di industri akan mengganggu. Kalau di industri kan berarti dia bekerja. Jangan. Di rumah aja santai untuk pembelajaran. Jadi seperti gitu ya. Jadi seperti gitu. Mulai. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini adalah satu cara untuk skill up Anda, meningkatkan ilmu atau skill keahlian Anda. Ya, nanti
kalian akan rasakan ini, kalian pakai nanti untuk pada saat kalian semester depan mau ngambil MBKM, tools-nya ini akan kepakai. Dan semua kakak kelas kalian yang ngambil mata kuliah sosiologi pedesaan yang kelas Pak Ari terutama, atau sosiologi industri yang kelas Pak Ari, itu japri saya, Pak ini ternyata banyak dipakai dan banyak digunakan. Ya sudah, alhamdulillah saya bilang gitu. Manfaatkan gitu. Cuman itu saja sih. Nah itu, empat tools ini diminta Pak untuk analisis situasi yang ada, baik itu MBKM di, apalagi di magang di industri ya, itu luar biasa itu. Jadi seperti gitu ya. Itu 4 tools dari perkuliahan keempat yang akan kalian praktekkan pada saat UTS. Nah, tugas kalian adalah kalian rekam pada saat tanya jawab itu, kemudian kalian translate. Jadi seperti gitu. Rekaman itu kalian dengarkan, kalian translate dalam bentuk tulisan. Satu hal, kalian akan saya ajari juga caranya mentranslate, ya kan? Mentranslate dari tulisan, dan ini untuk bekal Anda nanti riset turun ke lapang. Jadi kalau Anda sudah terbiasa itu, dari sosial kan harus banyak data, ngomong, dan rekaman. Nah, rekaman itu adalah data. Kalian rekam pakai HP kan sekarang banyak ya, bisa kalian rekam pakai HP. Atau kalian video, malah bagus. Atau begini, ketika nanti kalian mengerjakan ini, gini aja, saran Pak Ari, kalian videokan sekali. Nah, video nanti kalian edit dan ini nanti kalian upload pada saat UAS sekalian. Ya kan bisa pakai tripod kan bisa ya, direkam kan bisa, ya kan? Tripod atau kalau ada di kotanya itu ada teman kuliahnya, misalnya, ayo kita gantian yuk, kita ini kerjasama yuk, gitu, kita videokan. Jadi ketika kalian memvideokan, ya kan, berarti kalian nanti sebenarnya tugas UTS dan UAS sudah selesai. Nah, nanti tapi uploadnya nanti pada saat UAS itu kan bentuknya video nanti, ya. Sekarang yang saya minta adalah transkrip narasinya dalam bentuk tulisan, MS ketikan gitu. Ya, untuk satu tools paling sedikit 1 lembar bolak-balik lah. Kalau 4 berarti 8 halaman. Banyak, itu sudah cukup banyak. Sudah cukup ya. Dari 4, kan ada 4. Satu tools itu 2 halaman. Satu tools 2 halaman. Kan 4 berarti 8. Nah gitu. Nah terus videonya simpan, jangan kehapus. Simpan di laptop atau apa. Nanti pada saat UAS tinggal kalian upload di YouTube. Nanti tayangkan, kasihkan link di notifikasi itu. Sudah selesai. Jadi kuliah sosiologi industri kalian UTS udah dapat, UAS sudah dapat. Nah, sarannya begitu. Lebih efektif ya. Tidak usah ke lapang lagi, berarti sudah selesai. Nah, tinggal substansi, kedalaman substansinya. Nanti kita lihat ya. Jadi seperti itu. Jadi saran Pak Ari, ketika kalian turun lapang nanti pada saat UTS, sekalian videokan. Biar nggak 2 kali bekerja. Jadi seperti itu ya. Ya, alhamdulillah ingat ya. Jadi kita bisa sekali itu TS UAS itu sudah selesai. Hanya UAS nanti ditayangkan nanti pada saat setelah selesai ya, 14 kali pertemuan baru nanti saya akan minta untuk ini. Oke, itu hari ini kuliah Pak Ari, dan kalian bisa mulai belajar dan mulai melihat di laman YouTube atau kanal YouTube atau website Pak Ari tentang metode-metode itu. Kalian lacak di sana juga ada contoh-contohnya. Ya, FGD di Desa Alang-Alang tuh di daerah Bangkalan tuh ada ternyata di sana. Itu ya. Terima kasih. Silakan. Kalau sorry, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan.
Izin tanya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya. Udah ya. Jadi Oh ya. luarannya nanti hasilnya, ya. Jadi luarannya nanti hasilnya itu video dan file Word gitu ya, Pak, atau gimana? Boleh diperjelas kembali, Pak? Ya, untuk UTS yang kalian upload adalah narasi dengan format file Microsoft Word saja. Contohnya format nanti saya akan berikan di Google Classroom. Saya upload di sana. Ya, nggak usah saya tayangkan di sini. Nanti saya biar kalian bisa selalu melihat contohnya formatnya gitu. Jadi UTS file Microsoft Word dalam bentuk narasi. Formatnya nanti lihat di Google Classroom. Nah, untuk UAS itu bentuknya video yang kalian upload di YouTube. Nah, tinggal nanti berikan linknya saja, ya, berikan linknya saja pada saat UAS nanti itu ya, itu urusan nanti. Tapi ketika kalian turun lapang, kan video kan sekali, jadi sekali ke lapang selesai. Nah, tinggal ditayangkan UTS dan ditayangkan UAS. UTS narasi Microsoft Word yang ada formatnya nanti saya akan berikan di Google Classroom. Kalau UAS nanti di upload di YouTube, linknya saja yang diberikan. Ya jangan sekarang, tidak bisa, ya nggak boleh ya sampai selesai materinya seperti itu. Baik, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi kan? Kalau nggak ada ya sudah saya tutup. Jadi terima kasih atas perkuliahan hari ini dan ya saya tidak memberikan materi tentang sosiologi industri, tapi lebih pada pembekalan kalian pada saat nanti karena ini sudah masuk mata kuliah MBKM dan di sini adalah kan ada 3 tuh, sudah semi-semi MBKM. Dasarnya adalah case study atau studi kasus, problem ya, dan project based learning. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sudah masuk 3 itu, studi kasus, problem apa yang mau diselesaikan dan project apa yang akan akan dikeluarkan outputnya. Output kita perkuliahan adalah narasi itu, terus kemudian dalam bentuk video. Nah, narasi nanti kita himpun jadi satu dalam bentuk buku. Nah, jadi seperti gitu. Kalau waktunya panjang ya, masih ini. Nanti aja nanti itu. Bertahap aja biar nggak bingung. Tapi yang penting nanti pada saat masuk di pertemuan ke-7 itu kan UTS. Nah, kalian saya kasihkan notifikasi di Google Classroom. Kalian upload di situ narasi file Microsoft Word dengan format yang sudah saya berikan contoh di Google Classroom. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Saya lupa. Absen. Wah, lupa saya. Ya, 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 ya. Ntar. Sik. Kok belum saya lupa. Sebentar ya. Saya kok lupa. Sebentar. Sudah mau habis. Sik. Saya tunggu nanti belum saya tutup kok sampai kalian ini. Oke, sudah di sana. Sudah ini. Silakan absen dulu ya. Ini juga lupa saya print screen juga. Sampai lupa Pak Ari. Saking ininya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan ya. Absen jangan lupa.